Jadi sekali lagi, dalu niki panjenengan niku badhe dipun wulang-wuruk kalian Allah lewat sejarah perjalananipun Nabiullah Musa. Jadi Nabi Musa lek berguru di luar diri niku diwisi karo pangeran. Saiki awakmu kudu pindah dari ngaji di luar diri, berguru di luar diri, saiki awakmu kudu berguru di dalam diri. Mula ana istilah ZN zikir nafas yaiku nyambung rasa kalian alif lam lam ha. Kalian alif lam ha. Jadi sekali lagi, dalu niki adalah bagaimana cara kita berguru ke dalam diri. Selama ini mungkin jenengan selalu berguru di luar diri. Selama ini jenengan mencari Tuhan di luar diri. Sekarang dirubah karena Nabi Musa pernah didangu dening Allah. Rungokno sa Musa, inni ana rabbuk fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas itu. Bagaimana cara berguru di dalam diri? Didelok ayatnya. Nomor 1, fakhla'na alaik. Lepaskan na'laik kedua bebanmu. Beban lahiriah, beban batiniah. Beban dohir, beban batin. Kenapa kok kon lepas? Innaka bil wadil muqaddas itu. Karena kamu akan masuk tenggene al-wadi al-muqaddas. Karena dirimu akan masuk ke dalam dirimu. Ini adalah dalil bagaimana kita bisa masuk ke dalam diri. Jadi dalil niki mangkih sareng-sareng fakhla'na laik, melepas kedua terompah, melepas kedua baju dohir dan batin, dunia dan akhirat. Agar kita bisa berguru ke dalam diri, bukan berguru di luar diri. Karena kita sudah sampai berguru di luar diri. Perlu jenengan mirengaken kanthi sae. Manusia sing terbiasa kulino berguru di luar diri, tidak pernah berguru di dalam diri, ikut jiwanya akan terasa asing. Mula ciri-ciri orang yang berguru di luar diri, ikut jiwanya pasti terasing. Ciri-ciri jiwa yang terasing diantaranya adalah siji, uripe sering merasa resah, gelisah, susah, bingung. Iku tondo-tondo jiwa sering berada di luar diri. Iku tondo-tondo jiwa yang terasing. Iku tondo-tondo wong sing kulino berguru di luar diri. Mula bahasane fakhla'na laik, lepaskan kedua beban lahir dan batinmu. Angger jenengan iso nglampahi ayat niki dalu niki luar biasa. Terus ciri-ciri jiwa yang terasing. Hidupnya selalu tidak merasa nyaman di mana dan kapanpun dia berada. Kumpul karo keluarga, orang nyaman. Tanda-tanda jiwa yang terasing. Tanda-tanda kalau diri kita ini belum berada di dalam diri. Di antara nih tanda-tanda nih, hidup tidak pernah merasa nyaman. Kumpul karo anak bojo gak nyaman. Delok bojo mreco-mreco ora nyaman. Delok anake misale dak manut kon ngene emoh ora nyaman. Ketika kita melihat orang lain, misalnya niki bulan puasa, delok wong poso atine wis grundel. Niki tondo-tondo bahwa jiwa kita ini terasing dari diri kita sendiri.
Niki tondo-tondo bahwa kita ini belum berada di dalam diri. Mula niki hati-hati, niki penyakit jiwa. Niki kuwabeh wong pasti mengalami. Di antara tanda-tandane malih selalu merendahkan atau meremehkan orang lain. Mungkin ketika kita melihat orang yang berpakaian compang-camping, kita melihat orang tatonan, melihat kuping ditindik. Coba nggih, mangke kula tanglet, mangke dijawab ten kene batine jenengan piyambak. Nak yo nak dak. Nomor 1. Bagaimana perasaan Anda jika Anda melihat pasangan hidup kita manyun, mencucu, merico-merico, nesu, njaluk duit dan lain sebagainya. Apakah jenengan nesu apa sabar? Dijawab tenggene batin mawon. Bagaimana jiwa Anda ketika mata jenengan melihat anak sing wayahe salat ora salat, wayahe poso ora poso? Coba dijawab diri. Kalau hanya check up saja. Yang berikutnya, apakah Anda sering tidak nyaman di rumah karena situasi dan kondisi dari pasangan Anda atau salah satu anggota keluarga Anda? Apakah Anda merasa tertekan dengan problematika yang selalu datang silih berganti menghadiri Anda? Coba dijawab iya dan tidak ngoten tok ning batin. Bagaimana, apakah Anda merasa tidak nyaman dikala kita mengendarai kendaraan di jalan raya? Pada waktu itu jalan raya dalam keadaan macet total, mungkin ada kecelakaan atau pembangunan jalan raya. Dijawab mohon ya dan tidak. Yang berikutnya, apakah hidup kita ini masih banyak kurang puasnya? Apakah dalam menjalani hidup kita ini masih banyak ngresulone? Apakah kita ini sering mengeluh atau berkeluh kesah terhadap situasi dan kondisi terutama terhadap perekonomian kita? Jawab antara iya dan tidak. Apakah Anda masih sering tidak terima jika apa yang Anda harapkan tidak terlaksanakan? Coba dijawab dengan hati. Terus, apakah Anda masih sering serik? Tidak terima? Apakah Anda di dalam jiwa Anda masih sering tidak terima jika ditegur, dielekake karo wong liya, mungkin bapak, ibu, saudara, teman dan lain sebagainya? Apakah Anda masih tidak nyaman dikala kita melihat atau duduk bareng dengan orang-orang yang maksiat? Coba dijawab dengan hati. Nak jawabanin jenengan kok iya dan iya. Yo iku maulah tandane nak jenengan iku masih berada di luar diri. Ikulah bukti nak jenengan niku masih berguru di luar diri. Ikulah terbukti nak jenengan niku mencari Tuhan di luar diri. Ikulah akibatnya. Jadi niki carane ngecek
apakah hati kita itu memang benar-benar sudah berada di kanzan makhfian atau belum niku gerek sing kula tangletke niku wau ada ndak, cocok ndak sesuai dengan fakta yang ada. Jadi alam batin jenengan gerek mengikuti kata-kata kula. Nah, ana kata-kata apakah jenengan masih sering tidak nyaman dengan sesuatu yang tidak jenengan inginkan tapi itu terjadi? Batin jenengan sirai gerek manduk-mandukno. Iya. Penak tau hening. Apakah di dalam diri jenengan masih sering tidak terima dengan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan? Nyambung. Yo ikulah tondo-tondo nak jenengan selama niki masih berada di luar diri, belum berada di dalam diri. Padahal dawuh Gusti Allah, fakhla'na alaik, lepaskan semua beban itu. Mergo innaka bil wadil muqaddas itu, karena sebentar lagi kamu itu akan masuk di dalam lembah tua. Lembah tua itulah yang disebutkan jan makhfiyan. Kula yakin tidak hanya kula lan panjenengan kok. Sakniki nak mboten percaya, dites wong sing ahli suluk, wong sing ahli tarekah, bahkan wong sing ngaku-ngaku ahli hakikat. Coba dicek. Ketika mata melihat orang yang misalnya nyun sewu poso-poso dak poso, ati piye kira-kira? Padahal jiwa kalau sudah masuk ke dalam diri, wis mulih ning gone alamate. Jiwa ini pasti mutmainnah, akan stabil. Poso-poso jagong karo wong ra poso, atine ya stabil. Ora suudon, ora lapo-lapo. Mulih kerja ndelok bojone, mreco-mreco, nesu, manyun, mecucu. Ya tetap jiwa stabil. Delok anak, wayahe salat dak salat, wayahe poso dak poso, tetap stabil. Karena apa? Jiwa ini sudah mulai masuk ke dalam diri. Lah carane agar jiwa ini bisa masuk ke dalam diri nggih kaya posisine jenengan niki. Inilah sistem itu di antara cara supaya jenengan niku bisa masuk ke dalam diri. Padahal syarat wong suluk tidak boleh berada di luar, tapi harus di dalam. Awas ini, tubuh jenengan rileks, santai, tapi jiwa jenengan mengikuti alam sing kula omongke. Mangkira nyambung. Kula lan panjenengan niki wis didangu dening Allah. Kon pindah alam. Mula saiki fakhla, yuk kita lepaskan dunia dan akhirat kita. Monggo apa sing kita duwe monggo zahir batin dilepas. Maksudnya dilepas niku pripun? Ora kok sandangane dilepas mboten. Bojone diculke mboten. Sing dilepas itu adalah pengakuane dan perasaane sing isih selalu ngerasa.